Ada statement dari Polda Jawa Barat yang mengatakan masyarakat bisa ikut menindak tegas, asal jangan sampai mati saja. Itu sebenarnya sangat bermasalah, Pak, karena bisa melegal masyarakat menggunakan kekerasan. Artinya selama dia masih hidup bisa dipukulin asal dibawa dalam kondisi hidup ke kepolisian. Jadi apa namanya, batasnya sangat kabur, Pak, ketika dikatakan bahwa masyarakat boleh menindak, asalkan dalam kondisi hidup di bawah. Jadi menurut kami itu, statement tersebut harus dicabut oleh Polda Jawa Barat dan, lebih menggencarkan, tindakan preventif di masyarakat. Setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Pemirsa, di tengah maraknya aksi main hakim sendiri, muncul dua pendekatan yang sama-sama melibatkan warga. Di Klaten, Jawa Tengah, terduga pencuri motor diamankan dan dinasehati tanpa dipukuli, meski tetap diikat di tiang. Sementara di Jawa Barat, sayembara tangkap begal menawarkan hadiah bagi warga yang berhasil menyerahkan pelaku kepada polisi. Apakah ini bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan atau justru beresiko memicu vigilantisme, kekerasan, dan salah sasaran? Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Penasihat Kapolri dan Kabar Eskrim 2009-2011, dan juga melalui sambungan Zoom saya masih bersama Media Manager Amnesty International Indonesia, Hairil Halim. Saya ke Pak Ito, kalau melihat tadi Pak yang terjadi di Klaten, apa tanggapan Anda, Pak? Ya, saya kira itu bagus sekali ya, Mbak ya. Saya juga sekarang menyasar kepada apa yang disampaikan oleh Pak Dedi ya. Ini kan sudah ada pendapat dari Menko Kumham ya, Minpas, yang mengatakan bahwa secara eksplisit kebijakan tersebut sebagai itu perlu ditinjau ya ulang karena berpotensi mendorong masyarakat bertindak di luar koridor hukum. Apalagi kalau orang itu hanya dicurigai. Namun kan di situ juga disebutkan oleh Pak Dedi ya, Pak Gubernur Dedi, bahwa pelaku itu wajib diserahkan hidup kepada aparat, bukan dihakimi. Kemudian tidak boleh terjadi kekerasan berlebihan ya. Setelah itu proses hukum lanjutan harus dilakukan, dan juga sebetulnya sayembara itu dilakukan adalah sebagai upaya untuk bagaimana preventif masyarakat juga turut serta untuk bisa mengamankan daerahnya. Tapi kembali tadi ini kan masih multitafsir. Kalau seperti di Klaten ya, itu masyarakat boleh-boleh saja sepanjang pelaku itu setelah dinasihati juga diserahkan kepada aparat penegak hukum ya. Tentunya di sini kalau sudah diserahkan, maka kita tinggal kawal apakah penegak hukum menindaklanjuti atau tidak. Demikian, Pak. Baik, tidak hanya Pak Yusril tapi juga Menteri HAM Natalius Pigai juga justru menyayangkan sandiwara itu dan meminta atau berharap bahwa itu hanya sekedar guyonan saja dari sayembara Pak KDM itu. Saya bergeser ke Mas Hairil. Tadi kalau kita melihat sanksi sosial langsung yang dilakukan kepada terduga pencuri di Klaten, tanggapan Anda, Mas? Ya, mungkin ada beberapa kelompok masyarakat yang bisa menahan diri, khususnya ketika jumlah mereka tidak terlalu banyak. Tapi tidak ada jaminan ketika jumlah massanya itu besar, karena psikologi massa itu sebenarnya tidak ada yang bisa mengendalikan. Oleh karena itulah kami kemarin mengkritik dengan keras adanya kebijakan sayembara itu. Dan juga menurut kami statement dari Polda Jawa Barat juga sangat bermasalah. Mumpung ada Pak Ito di sini, mungkin bisa jadi bahan koreksi juga. Karena ada statement dari Polda Jawa Barat yang mengatakan masyarakat bisa ikut menindak tegas, asal jangan sampai mati saja. Itu sebenarnya sangat bermasalah, Pak, karena bisa melegal masyarakat menggunakan kekerasan. Artinya selama dia masih hidup bisa dipukulin asal dibawa dalam kondisi hidup ke kepolisian. Jadi batasnya sangat kabur, Pak, ketika dikatakan bahwa masyarakat boleh menindak, asalkan dalam kondisi hidup di bawah. Jadi menurut kami itu, statement tersebut harus dicabut oleh Polda Jawa Barat dan lebih menggencarkan tindakan preventif di masyarakat, melibatkan masyarakat, diskusi dengan tokoh adat dan segala macam, untuk memastikan bahwa masyarakat itu tidak terlibat dalam tindakan-tindakan main hakim sendiri. Karena seperti saya bilang tadi, mungkin pada level individu itu setiap orang bisa mengendalikan.
Tapi ketika sudah jumlahnya banyak, itu sudah tidak ada lagi yang bisa mengendalikan di situ, Pak. Jadi menurut kami sayembara seperti itu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan juga statement dari Polda Jawa Barat Ya, ini harus ditarik, Pak, di ya. publik dan diberi klarifikasi yang Baik, tegas dari Polda. sebelum ditanggapi Pak Ito, saya juga ingin menambahkan ada beberapa penelitian Pak dari beberapa negara. Ketika negara memberi insentif pada penangkapan oleh warga, batas antara partisipasi keamanan dan main hakim sendiri itu menjadi kabur. Betapa kita sangat menyayangkan sayembara itu, tapi kemudian juga ketika kemarin wawancara dengan pihak dari Polda Jabar, ini kan baru uji coba atau belum ada juga laporan yang masuk kepada kami begitu. Boleh ditanggapi, silakan Pak Ito. Ya, saya sependapat dengan Mas Khairul ya. Tentunya tidak seharusnya ya bahwa itu disampaikan seorang petugas penegak hukum, dan saya yakin mungkin Pak Kapolda juga bicara mungkin dalam keadaan yang mungkin apakah beliau saat itu tidak serius ya, tetapi kalau sebagai aparat penegak hukum itu sangat-sangat menyalahi karena kita harus bergerak di koridor hukum ya semuanya. Jadi saya kira nanti saya pun juga akan menelpon beliau menyampaikan supaya tidak menjadi polemik ya, sebaiknya itu diluruskan. Karena bagaimanapun juga kita tetap harus memahami bahwa di negara kita ini ada dua hukum yang berlaku ya, norma. Norma pertama adalah hukum adat yang tentunya kadang-kadang juga bagi anggota kepolisian sangat sulit kalau ini diberlakukan di dalam lingkungan masyarakat tertentu. Yang kedua adalah hukum yang sifatnya publik ya atau KUHP. Tapi di negara hukum kita ini yang berlaku secara umum itu yang harus dipatuhi adalah hukum publik ya, sehingga kalau seandainya ada tindakan yang dilakukan dengan cara hukum adat, itu pun juga menyalahi, dan ini menjadi tanggung jawab kepala daerah. Bukan hanya dari unsur kepolisian saja, Mbak ya. Karena bagaimanapun juga kepala daerah itu adalah sebagai pembina daripada masyarakat lingkungan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, meskipun niatnya mungkin baik, tetapi tentunya ini juga harus ditinjau kembali, dan juga di sini justru yang harus dilakukan adalah bagaimana mungkin dengan dana itu menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan ya, memberi insentif bagi masyarakat yang bisa menjaga lingkungannya, bukan untuk menangkap pelaku. Saya kira itu akan lebih sangat cantik dan saya apresiasi ya. Jadi bukan masyarakat diajak untuk melakukan penghakiman sendiri meskipun dengan cara yang soft, tetapi justru dana sebesar itu mungkin oleh beliau itu bisa disampaikan kepada masyarakat di daerah-daerah yang rawan kejahatan untuk mereka melakukan siskamling ya. Seperti Polmas itu kan kalau sudah ada siskamling itu kan mencegah daripada potensi terjadinya kejahatan kan. Kalau dalam teori kriminologi kan ada niat bertemu kesempatan maka terjadi kejahatan. Nah, kesempatan ini yang harus selalu dihilangkan. Mungkin dengan dana itu masyarakat diajak untuk supaya setiap malam mereka gantian untuk ronda dan sebagainya. Selain juga tentunya pihak kepolisian harus secara aktif melakukan patroli meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang ada di kepolisian. Jadi kita berdayakan masyarakat dengan dana itu. Saya kira itu sih usulan saya, Mbak ya, daripada kita memberikan dana itu untuk masyarakat melakukan tindakan sendiri. Ya, sepakat. Sebelum saya bergeser ke pertanyaan selanjutnya, Mas Hairil ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin kembali ke yang tadi ya, statement tersebut ketika dikeluarkan oleh seorang kepala daerah maupun pejabat tinggi dari kepolisian itu tentunya walaupun konteksnya ditujukan kepada warga masyarakat, warga Jawa Barat, itu kan didengar oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Ya. Itu bisa mengamini tindakan-tindakan serupa di daerah-daerah lain. Walaupun memang tidak secara langsung buat mereka, tapi masyarakat berpendapat bahwa ternyata aksi seperti ini bisa mendapat dukungan dari seorang gubernur maupun seorang pejabat tinggi di kepolisian. Jadi itu sangat berbahaya, Pak, dan sebaiknya ada klarifikasi ataupun ada penarikan ucapan tersebut dari pihak kepolisian sendiri, dan ini mungkin Polri harus memberikan klarifikasi yang tegas ke masyarakat. Ya. Dan jangan lupa Mas Hairil, ini yang menyampaikan sayembara adalah seorang gubernur yang mendapat tingkat kepuasan publik sebesar 95,4% dalam survei SMRC yang terbaru. Pak Ito, saya bergeser. Kita sudah banyak sekali mendengar dalam banyak kasus, publik baru melihat polisi bereaksi setelah kasusnya viral, setelah ada tekanan media. Seperti kasus yang saat ini kita bahas, yang di Morowali, di Tabanan, di Menteng, ini kan kasusnya begitu viral di media sosial. Apakah ini merupakan tanda bahwa mekanisme kontrol internal Polri sendiri masih lemah, atau sebenarnya ini justru komunikasi publik Polri yang perlu dibenahi?
Tentunya kita harus melihat secara komprehensif, Pak, ya. Memang kita akui, selama ini kan Polri sudah melakukan reformasi dan banyak kelemahan-kelemahan nih, yang atas perintah Pak Kapolri dilakukan pendalaman, kemudian perbaikan. Tetapi memperbaiki sesuatu yang sudah terjadi, itu juga tidak semudah membalik telapak tangan, karena juga banyak faktor lain penyebab itu. Dan ini menjadi masukan dan saya kira juga yang di sini harus bersama-sama. Kalau misalnya kesadaran hukum masyarakat itu tinggi, tidak akan mungkin terjadinya pelanggaran hukum. Dan tentunya bagi pihak kepolisian juga akan lebih mudah. Tapi kalau kondisi sosial ekonomi dan lain sebagainya penyebab itu menyebabkan pelanggaran hukum menjadi meningkat tinggi, tentunya pihak kepolisian juga akan kewalahan. Dan ini harus diatasi juga oleh semua stakeholder yang ada di daerah tersebut, termasuk pimpinan atau kepala daerahnya. Saya juga baru kembali dari Amerika dan saya kembali dari negara Eropa ya selama 2 bulan. Melihat di sana ya kalau di negara Eropa itu kesadaran hukumnya sangat tinggi sehingga polisi hampir dikatakan nggak ada kerjaan. Hmm. Apalagi mereka dilengkapi dengan peralatan elektronik yang demikian canggih ya. Jadi tidak perlu harus polisi ke lapangan tapi semua sudah di-cover dengan CCTV. Kalau di sini kan CCTV-nya terbatas, kalaupun ada banyak yang mati kan. Sehingga di sini juga kondisi sosial ekonomi juga menyebabkan meningkatnya kejahatan dari masyarakat, baik itu karena terpaksa maupun karena memang dilakukan orang itu mempunyai tabiat sebagai pelaku kejahatan. Baik. Banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek saja, Mbak. Baik. Demikian, Mbak.